Hai pendengar setia. Kembali lagi di Reborn Podcast, a creative obstetrician and gynecologist podcast. Oke, bersama saya Dr. Putri Permatasari yang akan menjadi host dalam acara pagi hari ini. Acara hari ini kita akan membahas seri kedua dari Reborn Podcast. Nah, teman-teman udah penasaran belum kita membahas apa? Apa ada yang tahu nih? Apa ada yang dapat bocoran nih? Oke, kali ini temanya adalah twin pregnancy. Wah, pasti sobat-sobat udah penasaran banget nih ya sama materi atau tema kali ini. Oke, tanpa membuang waktu, langsung saja telah hadir bersama kami Dr. Inyoman Haryasa Sanjaya, SPOG, subspesialis konsultan feto maternal Mars. Oke, selamat pagi dokter. Selamat pagi Dokter Putri. Apa kabar dokter? Astungkares. Terima kasih dokter sudah hadir kembali. Nih, tidak terasa 1 minggu yang lalu kita baru podcast, sekarang sudah podcast lagi ya dokter ya. Saya jadi kaget juga. Iya dokter, karena ini banyak request dari netizen dokter. Oh gitu, syukurlah ya kita berguna. Salah satunya tentang twin pregnancy. Jadi kita angkat tema ini dokter. Betul. Oke, kita akan mengupas tuntas segala hal tentang kehamilan kembar atau twin pregnancy. Ya. Oke, mungkin langsung kita mulai nih dokter. Boleh. Oke. Silakan. Mungkin netizen di rumah masih banyak yang belum tahu nih dokter, Iya. jenis-jenis kehamilan kembar. Betul. Apa ada berapa tuh kira-kira dokter? Ya, para audiens ya, para netizen, twin ini seringkali menjadi mimpi. Iya, Banyak betul sekali wanita dokter. ingin memiliki anak yang kembar. Ya. Tidak hanya orang-orang di luar, tapi saya juga Iya. pengen dokter. Nah, betul. Twin itu lucu, apalagi kalau dia identical ya. Ada juga beberapa pasien yang menginginkan twinnya beda gender, laki perempuan ya misalnya. Yang kembar yang disebut dengan twin fraternal twin. Fraternal itu non-identical twin ya. Tapi para netizen, saya ingin memberikan satu insight penting bahwa twin itu adalah high risk pregnancy. Jadi kehamilan risiko tinggi. Ya, memang happy-nya double, tapi Tantangannya juga tantangannya double ya dokter. triple. Bukan double lagi tapi triple ya dokter. Triple karena apa yang menjadi tantangan ibunya, suaminya, dan dokternya ikut stres juga. Terutama dokter-dokter obgyn ya, dokter subspesialis feto maternal sering mendapat rujukan twin ya. Twinnya juga twin yang sangat complicated ya. Jadi nanti akan saya ceritakan apa risiko dari twin ya. Baik dokter. Jadi jenis-jenisnya itu ada berapa dokter? Ya, tadi saya sudah menyebutkan ada twin yang identik. Dan non-identik. Ada yang non-identik yang disebut dengan fraternal twin. Baik. Ya, tetapi secara pemeriksaan atau strukturnya ada twin yang identik itu twin yang hanya memiliki satu kantong ketuban. Ini disebut dengan monoamniotic twin. Ini termasuk jenis yang lebih berisiko. Baik. Nah, single amniotic twin itu bisa beberapa varian. Ada yang namanya conjoined twin. Nah, ini yang kembar dempet. Jadi bayinya itu mengalami keterlambatan di dalam pemisahan. Ini termasuk jenis twin yang dengan kongenital. Kalau bahasa awamnya kembar siam. Kembar ya, dokter, siam ya, kembar dempet ya. Nah, ini agak susah. Sebagian besar dempetnya itu di daerah dada dan di daerah perut. Tapi juga bisa menempel di daerah organ lain seperti kepala. Ada juga kembar conjoined twin in situ namanya. Jadi di dalam perut janin tersebut ada janin lagi. Nah, ini varian yang sangat abnormal ya. Jadi mengapa disebutkan twin itu termasuk kelompok high risk pregnancy. Nah, yang fraternal twin itu adalah kehamilan kembar di mana sel telur dibuahi 2 buah sel telur dibuahi oleh 2 buah sperma. Kalau yang identical twin, 1 sel telur dibuahi oleh 1 sperma. Tapi kemudian dalam perjalanan embriologisnya dia membelah menjadi 2 individu berbeda tetapi memiliki karakteristik
mirip atau serupa. Baik, jadi secara garis besar tadi untuk ininya ada yang identik non identik dokter ya. Iya. Tapi untuk membedakannya itu gimana dokter? Kira-kira? Ya, untuk itu kita bisa punya pedoman berdasarkan pemeriksaan ultrasonografi ya dari USG Oke, di trimester USG. 1, malah di usia kehamilan sebelum 8 minggu kita bisa menentukan apakah ini termasuk kehamilan identical, monozigotik, mono satu, zigot itu satu zigot ya, dia berasal dari zigot kemudian dia membelah ya, kemudian dia menjadi bisa kembar 2, bisa kembar 3 atau lebih ya, triplet, beberapa kasus triplet. Nah tentu semakin banyak jumlah janinnya akan semakin meningkat risikonya ya. Mengapa disebut dengan risiko tinggi? Karena dia satu ruangan yang idealnya normalnya hanya untuk satu janin, orang. ternyata harus berbagi Iya, gitu ya. sharing. Betul. Nah untuk kehamilan yang non-identical atau fraternal twin itu umumnya dia akan terpisah ya. Baik. Plasentanya 2, kan, kantong ketubannya 2, kantong koriannya 2, selaput koriannya 2, dan dia adalah individu yang terpisah. Walaupun ada beberapa kasus ujung-ujung tepi plasenta itu seperti berdekatan ya, ada berhubungan, tapi dia tidak membentuk pola menyatu ya, dokter, ya? penyatuan ya. Nah itu bedanya. Kita bisa lihat dari ultrasonografi USG di trimester 1 ya. Iya. Oke. Nah, twin pregnancy ini pada umumnya adalah kehamilan yang diinginkan oleh para wanita, dokter. Tadi termasuk saya ya, dokter ya, karena kayak lucu gitu ya, dokter ya, punya anak dua sama identik gitu ya, dokter ya. Nah, kira-kira faktor apa saja sih, dokter, yang bisa meningkatkan peluang terjadinya twin pregnancy? Ya. Twin ini masih menjadi misteri ya. Walaupun beberapa kedokteran modern ya, modern medicine sudah mengidentifikasi beberapa faktor risiko, antara lain genetik. Di keluarga, di seorang wanita yang memiliki riwayat di generasi sebelumnya itu twin, memiliki peluang untuk mendapatkan kehamilan kembar itu lebih tinggi dibandingkan ibu hamil yang tidak punya riwayat di keluarganya. Yang kedua yang sekarang menjadi faktor yang menyebabkan mengapa banyak ibu-ibu mengalami kembar twin ya, yaitu penggunaan obat-obat penyubur ya, seperti obat-obat perangsang ovarium untuk menghasilkan banyak telur. Dan ini juga sudah menjadi satu protokol pada pelayanan kehamilan untuk mendapatkan kehamilan melalui IVF atau bayi tabung. Dalam prosedur bayi tabung memang indung telur atau ovarium itu distimulasi dia sedemikian rupa agar bisa menghasilkan lebih dari satu sel telur. Oh, berarti bisa direncanakan ya, dokter? Bisa ya? direncanakan, bisa direncanakan ini dengan intervensi teknologi reproduksi. Betul. Ya. Ini menambah wawasan bagi masyarakat awam dan ibu-ibu di rumah nih ya. Betul. Oke, jadi kalau misalkan tidak punya riwayat genetik nih, dokter, apakah mempunyai kesempatan untuk hamil kembar? Peluang, iya, untuk. Iya. Nah, seperti tadi saya telah sampaikan beberapa obat yang bisa memicu terjadinya pembentukan sel telur lebih dari satu, ya. Itu sering juga tanpa disadari ibu-ibu mengkonsumsi obat yang mungkin ada kaitannya atau impactnya adalah menimbulkan stimulasi pada ovarium ya, atau jenis makanan-makanan tertentu ya, ini juga akan bisa menstimulasi ovarium sehingga jumlah telur yang dilepaskan itu akan lebih dari satu. Nah, atau satu sel telur dibuahi oleh satu spermatozoa, dia bisa berkembang menjadi lebih dari satu. Beberapa faktor mungkin berpengaruh, ada faktor lingkungan, misalnya jenis makanan, ya, kemudian asupan-asupan makanan atau obat-obatan, atau ada mungkin lingkungan hidup ya, seperti ada logam-logam berat, ya, atau mungkin perilaku psikologisnya gitu.
masih begitu banyak variabel yang diduga sangat berpengaruh, kompleks ya, sangat dokter. kompleks. Nah itu yang bisa saya identifikasi. Baik, oke dokter. Mungkin ada yang penasaran juga nih dokter, kapan sih paling cepat bisa ketahuan nih dari USG dokter, bisa kelihatan gitu? Ya, kalau misalnya dia kehamilannya merupakan kehamilan 2 sel telur, itu bisa di umur kehamilan 5 minggu pun bisa terdeteksi ya dengan USG transvaginal ultrasound ya. Nah, itu 5 minggu bisa kita temukan 2 kantong dan kita bisa melihat apakah dia 2 kantong amnion, 2 kantong korion. Jadi dekorionicity akan menentukan kemana arah tipe ya, kita menyimpulkan tipe twin ya. Baik, jadi bisa dalam 5 minggu saja sudah bisa terdeteksi ya dokter ya. Oke, di balik kebahagiaan dan kesempatan yang diberikan Tuhan kalau kita mendapatkan bayi kembar nih dokter, tentunya tidak hanya kebahagiaan tapi ada tantangan nih dokter. Betul. Nah, apakah kehamilan kembar ini selalu beresiko tinggi dokter? Ya, secara teoritis dan fisiologis ya termasuk high risk. Ya, sekalipun dia kehamilan monokorionik, sekalipun dia fraternal twin, apalagi dia yang identical twin ya. Karena tantangannya banyak, ya risiko kegugurannya meningkat, risiko gangguan anatomisnya meningkat. Ya. Seperti tadi misalnya kembar dempet, kembar siam, risiko tumbuh kembangnya juga, risiko kelahiran prematur meningkat, dan risiko pada ibu juga terjadi peningkatan risiko penyakit-penyakit maternal disease seperti hipertensi, preeklamsia, penyakit jantung, ya. Nah ini menjadi alasan mengapa kehamilan kembar atau twin pregnancy itu, multiple pregnancy disebut kehamilan risiko tinggi. Risiko tinggi, baik. Oke, untuk persalinannya sendiri nanti dokter, apakah harus operasi atau bisa lahir normal? Ya. Ini juga sering ditanyakan nih dokter. Ya, saya juga banyak mendapat pertanyaan itu. Jadi twin, kehamilan kembar ganda ya, masih punya peluang untuk bisa lahir secara alami atau bersalin secara pervaginam ya, dengan syaratnya ketat nih. Pertama, bayi pertama yang dekat dengan jalan lahir atau serviks itu harus dalam posisi letak kepala, jadi kepalanya di bawah, presentasi kepala, letak bujur di mana kepala di bawah, dan akomodasinya. Jadi maksudnya bukan hanya kepalanya saja di bawah, tapi dia harus berada pada posisi yang fisiologis. Yang maksud fisiologis adalah kepala bagian belakang itu berada paling bawah. Baik. Ubun-ubun kecilnya itu ada di bagian depan. Nah ini akan memudahkan untuk bayi lahir karena jalan lahir itu seperti leher angsa. Jadi dia harus tengkurap wajah bayi itu menghadap ke tulang belakang ibu. Kalau posisi lain berarti tidak bisa ya Kalau dokter, posisi lain misalnya apalagi bayi pertama itu bukan letak kepala, bukan presentasi kepala, apalagi presentasi oblik, melintang apalagi ya, maka peluang untuk bisa melahirkan normal lewat jalan lahir itu tertutup. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau persalinan nih dokter, kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan dokter untuk kehamilan kembar ini? Ada hal-hal yang krusial yang harus diwaspadai, baik itu pada saat persalinan normal maupun pada operasi sesar ya. Karena apa? Karena ada 2 individu yang akan dilahirkan. Pada saat kita membuat pada persalinan normal misalnya, pada saat bayi pertama lahir, itu kita akan mengklaim tali pusat. Ya. Nah, bayi pertama. Apabila plasentanya 1, maka ketika tali pusat diklaim, ada risiko tekanan balik menuju ke plasenta itu akan meningkat. Ada risiko plasenta akan terlepas. Nah, ini disebut dengan bayi kedua memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan bayi pertama apabila plasentanya 1. Nah, oleh karena itu
harus dilakukan pendekatan. Jadi penundaan pemotongan tali pusat pada bayi pertama, ya, dan pada bayi kedua juga. Karena apa? Karena kalau tiba-tiba plasentanya tali pusat diklem dan itu ada pelepasan plasenta yang mendadak, maka banyak kejadian kehamilan kembar itu kontraksi rahimnya akan lemah dia, ya, karena otot rahim belum siap. Tiba-tiba dia menghadapi sebuah kondisi di mana plasenta lepas secara mendadak. Nah, ini yang menjadi tantangan. Banyak kasus-kasus pada kehamilan kembar mengalami kontraksi yang lemah pasca plasenta lahir, sering disebut dengan hipotonia atau atonia uterus. Nah, inilah yang sering menyebabkan risiko perdarahan. Ya, banyak kasus-kasus kembar mengalami perdarahan pasca salin. Nah, ini yang menjadi komplikasi dari kehamilan kembar tersebut. Terima kasih. Baik, jadi memang butuh lebih aware nih untuk ibu-ibu yang hamil yang kembar nih dokter ya. Harus double dan triple lebih care terhadap kehamilannya. Oke, mungkin kita udah bahas itu tadi dokter ya, dari apa itu kehamilan kembar, jenis-jenisnya, kemudian bagaimana meningkatkan peluang untuk hamil kembar dan juga bagaimana saat persalinannya nanti. Oke, terima kasih banyak dokter untuk materi dan ilmu-ilmunya pada hari ini. Saya jujur juga belajar banyak dari dokter. Ya, saya semalam tuh saya belajar loh. Saya ditanya sama istri saya, ya ngapain ya? Belajar. Besok diuji sama dokter Putri. Baik, diuji sama netizen maksudnya dokter. Ya. Oke, tentunya ini pasti akan sangat membantu untuk ibu hamil yang saat ini sedang hamil kembar. Oke, mungkin ada tips terakhir dokter untuk netizen atau ibu-ibu di rumah? Ada. Pertama, ibu-ibu, kehamilan itu, apalagi kehamilan kembar, itu perlu persiapan yang ekstra. Ya, siapkan fisik, kemudian psikologis, mentalnya, dan jangan lupa rajin berdoa. Betul sekali. Baiklah para pendengar setia Reborn Podcast, kita sudah sampai di akhir ujung acara. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kehamilan sehat, generasi kuat. Bye!